Kuartal keempat, tingkat hunian Hotel Grup Lee. Turun 40%. Turun. Kalian di sini ngapain aja? Asisten khusus Su. Lanjut. Aku Suwan, di permukaan, asisten khusus Pak Lee. Tapi di belakang, hubunganku dengannya. Musim dingin memang sepi, konsumsi hotel nggak banyak. Coba lihat data, siapa bisa kasih tahu alasannya? Asisten Su, menurutmu cukup? Pak Lee, untuk musim semi, kami luncurkan aktivitas baru. Ini memang kesalahan kami. Aku pasti pimpin mereka kerja lebih keras. Naikin performa kita. Pak Lee, Ibu Lee datang inspeksi hari ini, siapin. Dengar-dengar, Suwan itu masuk lewat belakang. Kehidupan pribadinya kotor, wajar bisnisnya jelek. Bikin kita dimarahin tiap hari. Sengaja nih, kebetulan, buang-buang bau amis. Kamu. Ada tamu datang, gini caramu terima tamu? Semua bilang, Pak Lee nggak pernah pakai asisten cewek. Tapi buatku, dia buat pengecualian. Tenang, ada aku, bajumu gak bakal basah setitik pun. Nggak ada yang tahu. Itu cuma transaksi. Nggak ada yang tahu juga. Setelah jam 5 sore. Rahasia kantor Pak Lee. Hapus. Kayaknya asisten Su suka banget ya begini. Hang Hee, kamu nggak bakal pernah maafin aku? Kan? Pergi sana. Siapa sih, lusuh gini berani masuk? Wan, kamu mau kemana? Jangan dekat-dekat. Jangan. Angkat, biar dia dengar lebih seru. Hang Hee, kamu pulang aja, kita nggak mungkin. Wan, pasti dia yang maksa kamu, kan? Masa sih? Lee Hang Hee, sampai sekarang masih kekanak-kanakan, ku beritahu. Aku cuma suka uang. Gak mungkin, gak kayak gini. Wan, kamu bukan orang kayak gitu. Wan. Kamu begitu melindunginya. Dia sama sekali tidak tahu, sejak saat itu dia di surga. Kau akan jatuh ke neraka. Minarek hahaha. Bagaimana bisa kau berhutang sebanyak ini? Bagaimana aku harus membayarnya? Bukankah kau sudah menemukan pacar baru? Hadong keluarga kita. Dia juga jangan berpikir bisa kabur. Ente bantu kau bir hadong, atau kita die ke berhidap-hidap bersama. Hang Zi, maafkan aku. Aku sudah berada di neraka, kotor dan hina. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Jangan kau hancurkan masa depannya. Hang Zi, semoga kau masa depan cerah. Hei, si jahat menyuruh kami memberitahumu, dia ada di atas. Teriakannya sangat mesum, hahaha. Jangan-jangan kau belum pernah dengar? Tuan muda, Nyonya tua bilang, sudah cukup bermain, waktunya pulang. Suwan, kau pasti akan menyesal. Drop out kuliah. Menurutmu, kenapa kami harus merekrutmu?
Aku datang karena menerima telepon wawancara. Suan, kau tidak punya hati nurani. Bagaimana kau tega melakukan ini padaku? Maaf, Aku sudah susah payah mencarikan calon suami untuknya. Tapi dia selalu mengeluh ini itu. Sungguh menyia-nyiakan usahaku. Ibu, ayo pergi. Kau malu ya? Sungguh menyia-nyiakan usahaku. Ibu, ayo pergi. Kau malu ya? Lihatlah Pak Wang, meskipun sudah tua. Tapi dia kaya. Waktu kuliah, bukankah demi uang? Kau putuskan pacarmu? Ibu, jangan lanjutkan. Apa yang salah denganmu? Aku carikan Pak Wang yang sangat kaya. Halo Direktur Lee. Suka orang kaya. Tuan muda ini, asal ada uang, dia bisa melakukan apa saja. Hang Zi. Sudah bertahun-tahun. Melihatmu masih sempurna seperti dulu. Wan Wan. Sudah bertahun-tahun. Pernahkah kau menyesal? Aku kehilangan segalanya. Di neraka, memandangmu dari bawah. Tapi setelah bertemu denganmu, aku tidak menyesal. Cepat bersihkan, jangan mempermalukan diri. Heng Shi. Ini asisten khusus baru yang kamu rekrut? Nyonya, aku tidak sengaja. Barang yang tidak pantas, Pak Su. Ya, singkirkan dia. Ya, panggil orang. Cukup, Ibu. Aku tahu batasnya. Heng Shi, Nona Bai segera kembali ke negara. Lebih baik kamu membersihkan semua barang tidak jelas di sekitarmu. Bersihkan. Hanya barang dagangan. Jangan dipedulikan. Bagaimana? Suka? Sepertinya asisten Su tidak puas. Keluarkan perhiasan termahal di toko ini. Asistenku suka yang mahal. Suka yang mahal. Pak Lee, ini kelang bernilai 5 juta. Paling cocok dengan statusmu. 5 juta. Asisten Su. Kamu pikir kamu pantas? Apa sih? Misterius banget. Sangat cantik. 1.000 terlalu mahal, aku tidak mau. Kamu kembalikan saja. Wan Wan, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Asisten Su, coba yang baik. Dengan begitu, aku bisa memberikan yang terbaik untuk tunanganku. Tunangan. Pak Lee, kamu sudah cukup berulah? Tentu saja. Belum cukup. Nona Bai, sepertinya Pak Lee sudah punya seseorang. Suruh pesawat pribadiku segera terbang. Beritahu Nyonya Lee. Aku sudah kembali. Hello Nona Bai. Nyonya Lee, kenapa Anda sendiri yang keluar? NK, kamu ini. Pesta pertunanganmu dengan anak kami seharusnya sudah direncanakan.
Tapi Nona dengar Li Xiao punya orang lain di luar, matanya bengkak karena menangis. Jangan bicara begitu. Kakak Hang pasti punya alasan. Ada pesta pernangan, bayar orang-orang yang berkhayal ini tahu. Apa itu kesetaraan? Ya, Tunanganku suka yang baru. Jadi tolong asisten bersihkan dan kirim ke kantorku. Bersihkan dan kirim ke kantorku. ya ampun, kapan kamu mau bayar uang muka? Aku sudah hamil, kamu tidak ingin cucumu lahir. Tidak, kalau itu, aku tidak mau cucu itu. Jangan-jangan. Nak, jangan buru-buru. Aku akan cari solusi untukmu, nak. Tunggu kakakmu bawa uang, kita langsung lamar. Tapi maharnya harus dibayar dulu, sekarang belum ada apa-apa. Dengan apa aku menikahinya? Kakakku. Pergi. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ibu sudah berkorban banyak untukmu. Tapi kamu diam-diam duduk di sini menikmati hidup. Ya ampun, ibu, kakakku pakai kalung semewah ini. Tapi membiarkan adik iparnya tidur di jalanan. Kembalikan. Ibu sudah bersusah payah membesarkanmu. Memberikan kalung ini kenapa? Kamu tidak akan tega melihat. Pernikahan adikmu gagal, kan? Dengar, ini milik orang lain, tidak boleh diambil. Jangan-jangan kamu lupa pelajaran waktu kuliah dulu. Bagaimana bisa kamu berutang sebanyak ini? Ini bagaimana aku harus membayarnya? Bukannya kamu punya pacar kaya? Kenapa dia tidak membantumu? Utang keluarga kita juga tidak bisa dia hindari. Kali ini benar-benar tidak bisa. Kembalikan. Aku tidak sebenarnya. Kembalikan. Ini adalah air mata Mona Lisa. Apa? Meski namanya senyum Mona Lisa, tapi sebenarnya terbentuk dari air mata yang tak terhitung. Makanya disebut air mata Mona Lisa. Kamu. Air mata. Pertama kali ada yang menggambarkan kalung 5 juta seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ingin memakai mahkota, harus sanggup menanggung bebannya, berat kalung ini. Tidak bisa ditanggung oleh keluarga kita. Ini kan Lu Xiao yang terkenal itu. Seluruh mal ini miliknya, bukan hanya ini. Seluruh pusat bisnis di ibu kota bergantung pada keluarganya. Di sini, sudah diubah. Saran Nona ini, katanya tambahkan 1 tetes blood diamond lebih bagus. Bolehkah kalung ini diberikan padaku? Tidak boleh. Wan, tadi ibu bicara terlalu keras. Bukannya kamu asisten pribadi Li Zong? Ambil 1 kalungnya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Ini kan hal sepele. Iya dong, Kak. Ibu, kalian pulang dulu. Aku akan cari cara untuk menyelesaikan masalah mas kawin. Karena kamu begitu aktif menarikku ke kamar, lebih baik gunakan dirimu untuk melakukan transaksi denganku. Aku sangat butuh kalung ini. Tapi aku bukan orang yang sembarangan, dan juga namaku Suan. Nona Su pikir, aku mau melakukan transaksi apa denganmu? Bukankah kamu bilang mau menggunakan tubuhku untuk transaksi? Kamu salah paham. Aku lihat kamu sangat cocok dengan kalung ini. Kebetulan tim kami sedang mencari model. Aku ingin kamu bergabung dengan timku, gajinya 3 kali lipat. Setiap perhiasan memiliki pemiliknya yang tetap. Kamu sangat memperhatikannya. Apakah kamu punya orang yang disukai? Ya, orang yang disukai. Akan kuberikan kepada orang lain. Maaf, aku harus membawanya pergi. Siap, sudah jam 5. Aku harus pulang setiap jam 5, kumohon. Jam 5. Jangan-jangan pada jam ini, sihirmu hilang? Aku sangat membutuhkannya, terima kasih telah membantuku. Aku pasti akan membalas budimu ini.
Setiap jam 5 tidak boleh masuk. Mengapa dia Suan bisa masuk? Siapa tahu dia menggunakan cara APA? Pak Li, kalungnya sudah dibersihkan. Asisten Su, kamu tidak seharusnya terlambat pada jam ini. Kamu lupa dengan kontrak yang ibumu tanda tangani untukmu? Aku ada urusan yang menahan, dan juga kedepannya, bisakah kita tidak di perusahaan? Kontraknya jelas-jelas menulis, jam 5, kamu punya kewajiban untuk masuk. Tapi semua orang pikir, aku masuk perusahaan karena hubungan. Asisten Su, jangan-jangan kamu pikir. Kamu masuk karena kemampuanmu sendiri? Tidak, Kalau begitu, tolong Asisten Su. Menjalankan kewajibanmu dengan baik. Hang Zi. Sekarang aku tidak berani meminta maafmu. Jika kamu membenci, aku akan mengembalikan semuanya padamu, Hang Zi. Jika kamu membenci, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Kalian, Kamu siapa? Tidak punya mata? jangan bilang begitu. Identitas itu terlihat di wajah. Pak Li, bisakah kamu tidak di sini? Bukankah kita sudah sepakat? Tapi, Jangan buat aku mengulanginya. Di mana kantor Ahang? Nona Bai di sini. Pak Li, jangan. Bukannya kamu suka uang? Kenapa? Berdagang dengan siapapun sama saja. Hang Zi sebenarnya dulu. Pak Li, jangan. Heng, kamu di sini? Pak Li, bisakah jangan di sini? Nona Bai, akhirnya kamu datang. Kami semua menunggu pernikahanmu dengan Pak Li. Semua sudah bekerja keras. Teh sore hari ini aku yang traktir. Baik. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Keluar. Heng, jangan marah-marah seperti itu. Nona Bai, sepertinya Pak Li sudah punya seseorang. Tunggu. Heng, siapa ini? Bawahan saja, tidak perlu diperhatikan. Hang, jangan bilang begitu. Bawahanmu adalah temanku. Halo, aku tunangan Hang, Bai Roja. Bai Roja. Halo, aku asisten khusus Direktur, Suwan. Suwon. Nama yang bagus. Assistant Su. Terima kasih sudah merawat Hang kami. Ini tugas saya. Nona Bai, jika tidak ada urusan, aku keluar dulu. Sudah lama dengar Hang merekrut asisten yang handal. Nona Su, sebelumnya bekerja di mana? Nona Bai belikan teh sore untuk semua. Asisten Su, kamu ambilkan. Hang, bagaimana bisa menyuruh Nona Su mengambil? Hari ini staf kurang, maaf Nona Su. Nona Bai, aku masih ada pekerjaan. Heng, Hang Hi.
Aku susah payah keluar dari neraka. Asal bisa melihatmu sebentar saja sudah cukup. Apalagi yang kuharapkan? Nona Su, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Nona baik, silakan katakan. Heng, sepertinya ada wanita lain di luar. Apa? Nona Su tahu siapa? Aku hanya asisten khusus direktur. Urusannya tidak ku ketahui. Aku mengerti. Tapi shawl Nona Su ini sangat cantik. Boleh ke diberikan padaku? Sayang, barang murahan seperti ini tidak cocok untukmu. Heng, tapi aku masih kurang aksesori. Kekasihku, pantas mendapatkan yang terbaik. Coba yang baik-baik, agar aku bisa memberikan yang terbaik. Untuk tunanganku. Hangzi, akhirnya kau punya seseorang yang sangat berharga. Dan aku tidak berhak cemburu. Benar, kan? NK, aku ada di bawah rumahmu. Maaf. Ibu, ngapain kesini? Wan, kau harus membela ibu. Bangun, bangun. Debitur datang lagi, mereka bilang kalau tidak dibayar kali ini, mereka akan memukulku sampai mati. Gajiku bulan lalu. Bukannya sudah kau pakai untuk lunasi utang? Adikmu mau menikah? Di rumah bahkan tidak ada mas kawin yang layak. Kau bahkan tidak mau memberikan satu kalung pun. Sebagai ibu, aku harus bagaimana? Kau benar-benar ingin membunuhku perlahan. Ibu, tapi kau tidak bisa terus berutang. Bagaimana kalau kau bawa aku menemui Tuan Li? Dulu dia memberikan banyak uang, pasti kali ini dia bisa. Mengesahani kami ibu dan anak. Ayo, Aku tidak mau pergi. Besok adalah pesta pertunangan tuan muda, Nona Su harus hadir. Aku sebaiknya tidak usah datang. Nyonya Li bilang, kalau Nona Su datang, gajinya akan digandakan. Hangzi, aku tahu aku tidak seharusnya muncul. Tapi utang keluarga. Baik, aku akan datang. Sungguh cocok, Hangzi. Aku seharusnya memberimu selamat, tapi mengapa hatiku begitu sakit? Kenapa baru datang? Cepat potong jeruk ini. Diam saja ngapain? Cepat kerja. Salamat kepada Tuan Muda Li dan Nona Bai. Semoga bahagia selamanya. Semoga langgeng. Selamat selamat. Hang, Nyonya Li bilang, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Asisten Su sudah tidak muda lagi. Tukang Liu sudah bekerja di rumahku selama beberapa tahun. Sifatnya bisa dipercaya. Hari ini aku memutuskan untuk menjodohkan kalian. Tukang Liu, kau setuju? Aku mau. Ini dada besar pantat besar, bisa melahirkan dan merawat dengan baik. Ibu. Orangku tidak perlu kau urusi. Aku belum mati. Apakah aku tidak punya suara lagi di grup Li? Kamu bilang, Seseorang. Nyonya Xia. Hangzi, penampilanku yang paling memalukan. Akhirnya kamu melihatnya juga. Anak muda penuh semangat, begitu dipertemukan langsung akrab. Nyonya Li, aku juga masih muda. Kenapa
Kenapa dia? Kenapa tidak mempertemukan aku, Nyonya Li? Ini sensen pertenangan yang dibuat oleh Seribu Pengrajin keluarga Lu. Kenapa repot-repot dikirim langsung oleh Tuan Lu? Sampaikan salamku untuk orang tuamu, Tuan Muda Lu. Katanya orang tua keluarga Lu sudah mengundurkan diri ke gunung. Menyerahkan semua urusan pada Tuan Muda Lu, desainer jenius. Jenius bisnis, siapa yang tidak ingin menikah dengannya? Jangan bermimpi. Kalau bicara tentang kebahagiaan ganda, memang ada satu hal lagi. Gadis ini sangat mencintaiku, bersikeras hanya mau menikah denganku. Semoga Nyonya Li berkenan. Kamu, Nona air mata, cepat sekali lupa janji kita. kebetulan sekali, dia benar-benar datang membantuku. Asisten khususku sibuk bekerja, belum ada rencana menikah. Daripada memberi keuntungan pada tukang batu, lebih baik berbuat baik. Keluarga Wan dan Lu selalu akur, Tuan Lu ingin kenal siapa. Aku pasti akan mempertemukan. Bisa menikah dengan Tuan Lu adalah keberuntungan seumur hidup. Selamat, Nona Su. Kita berdua. Meski Nona Su bersedia menikah, tapi aku malu. Pacaran ya harus dari awal. Langkah demi langkah. Wan, secepat ini aku akan kehilanganmu lagi ya? Wan, kamu mau kemana? Heng, menurutmu Tuan Lu dan asisten Su cocok tidak? Cocok. Sangat cocok. Hangzi, kamu sangat tidak sabar. Ingin menjauhiku? Bolehkah aku mengajak makan malam? Kebetulan Nona Bai ingin makan sesuatu. Mari kita manfaatkan kebaikan asisten Su. Siapa yang mau memesan? Silakan Nona Su. Nona Bai datang dari jauh, ini jamuan penyambutan. Bagaimana kalau pesan makanan kesukaan Nona Bai? Hang, aku ingat kamu suka udang rebus. Mengupas udang terlalu merepotkan. Aku takut tanganku kotor. Jangan beli udang lagi, aku tidak bisa mengupas secepatmu. Semua ini untukmu, si bodoh kecil. Sayang, pesan yang kamu suka. Nona Su tidak enak badan? Tidak. Ahang, tapi aku cukup suka makan udang. Kalau kamu tidak suka, Asal kamu suka, sebanyak apapun akan kupersiapkan untukmu. Nona Bai, kamu juga tidak enak badan? Buka mulut.
Maaf, aku ke toilet dulu. Ingat, kamu yang pertama kehilangan dia. Kenapa? Sudah dapat pria baru, buru-buru ingin melepas aku? Bukan, aku hanya ingin memberimu selamat. Selamat? Asisten Su. Kamu benar-benar murah hati. Apakah kejadian tadi juga belum puas? Direktur Lee, kita semua harus melangkah maju. Melangkah maju? Suan. Kamu sentuh di sini, ini adalah kamu yang menusuk hatiku satu persatu. Apa hakmu untuk menyuruhku melangkah maju? Suan, kamu sentuh di sini. Ini adalah kamu yang menusuk hatiku satu persatu. Apa hakmu untuk menyuruhku melangkah maju? Hang Zi, maaf. Ahang, kamu di mana? Makanannya sudah lengkap. Direktur Lee, kamu sudah punya tunangan, seharusnya lebih baik padanya. Ternyata di mata Nona Su, selain kalung yang disiram oleh air mata. Bahkan makanan juga. Maksudku, meja penuh makanan ini. Kalau tidak dimakan, mereka akan menangis. Hubungan Direktur Lee dan istrinya benar-benar membuat iri. Karena seseorang memberitahuku, aku harus melangkah maju. Bagaimana menurutmu, Asisten Su? Ibu dipukul, sedang dirawat intensif. Mereka bilang kalau uang tidak cukup, nyawa yang jadi bayaran. Apa? Maaf. Tuan Lu, aku tiba-tiba merasa gula darah rendah. Bisa tolong belikan permen untukku? Nona Su, kalau masih ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk bilang. Kalau nanti Tuan Lu bisa mengantarku pulang, itu akan sangat baik. Baik, tidak peduli seberapa malam, aku akan menunggumu. Kakak, ini sudah saatnya apa? Kamu masih di sini bercinta. Ibu hampir kehilangan nyawa. Aduh kak, cepatlah. Ibu menunggu uangmu untuk berobat. Dok, bagaimana kondisi ibuku? Pasien mengalami memar di banyak bagian tubuh. Untungnya dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Ibu, kamu baik-baik saja? Aduh, Kak. Debitur bilang, kalau tidak melunasi utang, kita akan dikejar sampai ke ujung dunia. Kak, aku sebentar lagi menikah. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku yang bertanggung jawab saat ibu memberikanmu barang mewah. Agar kamu bisa mengejar pacar sampai berutang rentenir. Sejak kuliah aku sudah membantumu melunasi utang. Kehilangan cintaku, hidupku, belum cukup. Aku sudah bersusah payah membesarkanmu. Tapi malah jadi anak durhaka. Semoga Tuhan adil. Aku mati pun tidak akan tenang. Maaf, saldo kartu tidak cukup. Kenapa uangnya habis lagi? Ini seperti lubang tanpa dasar. Tidak pernah ada habisnya. Permen sudah sampai dengan selamat. Sekarang giliran mengantarmu pulang.
Gadis tangisan. Semoga malam ini kau tidak menangis lagi. Ibu yang kecanduan judi. Adik yang tidak mampu dan hanya mengandalkan orang tua. Inilah takdir hidupku yang jatuh. Tidak ada manis, hanya pahit. Kok bisa kamu? Lalu, kamu kira siapa? Atau kamu berharap siapa? Si tuan Lu yang baru saja kau goda? Atau si anak orang kaya yang dulu membelimu semalam? Kenapa mereka boleh, aku tidak? Ya, kamu tidak boleh. Li Hangzi, dulu di hotel. Sudah kuberitahu dengan jelas. Hangzi, Wan Wan, ulanglah. pasti dia yang memaksamu, kan? Kita tidak mungkin. Kamu sampai sekarang masih begitu kekanak-kanakan. Kuberitahu, aku hanya suka uang. Wan Wan. Cukup? Ditambah ini. Cukup untuk membelimu malam ini? Tuan Li, maaf. Kecuali setiap hari jam 5 sore. Kamu tidak bisa membeliku. Akhirnya kamu mengaku ya? Dulu kamu hanya cinta harta. Kamu memperdagangkan tubuhmu, kamu mengabaikan perasaan kita. Ada apa, Li Zong? Baru sekarang kamu mengenalku? Apa katamu? Aku bilang kamu benar. Aku memang cinta harta. Aku memang suka memperdagangkan tubuhku. Baiklah, transaksi. Sekarang, aku perintahkan kamu bertransaksi denganku. Kontrak itu ditandatangani ibuku, aku hanya bisa patuh. Selain itu, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Suwan, kamu kejam sekali. Aku masih sempat berharap sedikit padamu. Hang Hi, jangan berharap apapun padaku lagi. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku ingin semua aibnya sejak lahir, semuanya. Dia orang seperti ini. Ya dia.
Aduh, memalukan sendiri tidak apa. Membuat seluruh grup Lee dicemarkan. Benar-benar musibah tiba-tiba. Aib memalukan seorang sekretaris. Muka grup Lee Hobbies. Kamu lagi, aku ingin memberimu pernikahan baik. Tapi kamu tidak mau menerima kebaikan. Itu masa laluku. Aku bersedia bertanggung jawab. Aku tidak membebani perusahaan. Bertanggung jawab? Kamu sanggup? Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Lizong, aku tidak ingin berhutang padamu. Laporan hari ini sudah ditulis. Kamu berhak bicara di sini. Kamu. Heng. Nyonya Lee, ini tidak ada hubungannya dengan Ahang. Mohon Nyonya berbelas kasihan. Kamu malah kasihan padanya. Sayangnya matanya buta. Membawa orang sembarangan masuk perusahaan. Merusak nama grup Lee. Nyonya, aku percaya. Ahang hanya salah lihat sesaat. Asisten Su, pasti ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Nona Bai, kamu terlalu polos, selalu melihat sisi baik orang. Sayangnya ada orang di belakang. Apakah berusaha keras untuk naik? Nyonya tenang, tentang krisis grup Lee kali ini. Keluarga Bai bersedia mengadakan konferensi pers. Mengumumkan kerjasama bisnis dua keluarga untuk menyelamatkan nama grup Lee. Rojia, kamu bilang aku yang akan membelamu. Asalkan asisten Su bersedia meminta maaf di depan umum. Mengakui dirinya telah merusak moral. Kehidupan pribadi yang tidak pantas. Semua skandal ini tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Baik, aku bersedia. Kalau begitu, silakan asisten Su. Ikut aku. Wajah yang lemah lembut ini, tapi penuh dengan kelicikan. Kamulah yang menyebarkan foto itu. Tidak penting, itu adalah masa lalumu yang tidak akan pernah bisa kau hapus. Orang yang bijak adalah mereka yang mengenal diri sendiri. Bagaimana menurutmu, asisten Su? Hangzi, kamu pulang saja. Wan. Kita tidak mungkin. Pasti dia yang memaksamu, kan? Kamu sampai sekarang masih begitu kekanak-kanakan, aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Aku hanya suka uang. Tidak seperti itu. Wan, kamu bukan orang seperti itu. Wan. Minarek, kau melindungi nyawanya. Tapi dia akan membencimu seumur hidup. Setiap orang punya keterpaksaan, hari ini aku bersedia mengaku. Hanya untuk CEO Lee. Kau pikir orang-orang itu dulu, setelah tahu dia sekarang menjadi CEO grup Lee, apakah mereka akan melakukan hal yang lebih tidak terkendali? Suwon, kamu terlalu kekanak-kanakan. Bahkan menghubungi orang-orang itu dulu. Kamu gila. Tanpa kerja sama pihak yang bersangkutan, kau pikir foto itu dari mana? Apa yang kau ingin aku lakukan? Assistant Su. Agar dia benar-benar putus asa padamu. Seharusnya tidak sulit. Sekretaris yang meminta maaf hari ini adalah dia, kan? Katanya di kuliah demi uang. Melakukan transaksi tubuh, membuat nama grup Lee tercoreng. Jangan lihat wajahnya yang sopan, di belakang layar siapa tahu mainnya seperti apa. Eyo. Seharusnya di sini. Hangzi, kamu datang. Ada yang melihat Suan? Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana dia pergi? CEO Lee, konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Nyonya Lee, krisis grup Lee kali ini disebabkan oleh seorang sekretaris. Skandal erotis yang ditimbulkan, bagaimana grup Lee akan menanganinya? Konon sekretaris ini adalah asisten khusus CEO Lee. Akankah CEO Lee menanggapi rumor ini?
Para wartawan, tunanganku sedang sibuk. Hari ini dia tidak bisa hadir. Kalian semua sudah bekerja keras. Di dalam sudah disiapkan makanan ringan, silakan dinikmati. Sudah lama mendengar Nona Bai sangat sopan, sekarang baru melihatnya. Memang tidak mengecewakan. Hari ini keluarga Lee dan Bai bersama-sama mengumumkan. Grup Lee pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Banyak sekali orang. Media nasional semua datang siaran langsung, benar-benar peristiwa besar di dunia bisnis. Tidak tahu bagaimana pihak yang bersangkutan akan menjelaskan. Lebih baik kita wawancara dia dulu. Eo. Konferensi pers CEO Lee segera dimulai. Aku tahu. CEO Lee, dulu aku yang menyakitimu, sekarang aku mengembalikannya. Aku tahu. Aneh, pihak yang bersangkutan tidak ada di tempat. Halo, apakah melihat? Sekretaris yang akan dilatih hari ini. Kami juga mencarinya. Sekretaris apa? Hampir mulai. Tapi bahkan bayangan orang pun tidak terlihat. Benar. Dia bisa pergi kemana? Tadi ada yang melihat CEO Lee datang ke tempat. Sekarang juga tidak ada. Sioli, bukankah Nona Bai bilang dia tidak datang? Betul. Cari-cari, cepat pergi. CEO Lee hari ini sangat penting bagiku dan kamu. Wan. Jika aku bersedia membawamu pergi, apakah kamu mau pergi? Meninggalkan semua masalah ini? Aku tidak mau. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan, tidak ada yang tidak bisa diakui. Maksudmu foto itu? Benar, aku yang melakukannya. Kejadian dulu, bukankah kamu juga sangat tahu? Dulu. Kejadian dulu sudah berlalu. Wan. Asalkan kamu mau. Sekarang aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Kamu pikir aku mau klarifikasi, karena masih ada perasaan lama. Sini. Ada? Ternyata asisten Su. Masih sekejam itu? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sini. Apa? Konferensi pers akan segera dimulai. Skandal mesum? Tentu saja lebih fotogenik tanpa busana. Di sana mulai bagi-bagi angpau, katanya kali ini tebal banget. Ada suara. Angpau untuk yang lihat saja. Tapi skandal mesum yang disiarkan langsung nasional ini jarang terjadi. Eo. Direktur Lee. Kalau kau mau beri aku sedikit harga diri, aku akan beritahu kebenaran tahun itu. Tunggu sebentar, kita bicara nanti. Kepala rumah tangga Su, buat surat peringatan pengacara untuk para wartawan dan media yang mengganggu bisnisku. Bicarakan kerugian karena mengganggu bisnisku. Direktur Lee silakan sibuk, kami yang kurang ajar. Konferensi pers itu akan segera dimulai, kami harus buru-buru melapor. Kami pergi dulu, silakan sibuk. Keluarlah. Apa yang tadi ingin kau katakan padaku? Hang Zi. Lepaskanlah. Ternyata. Seperti yang diucapkan asisten Su. Ternyata. Seperti yang diucapkan asisten Su. Rapikan dirimu dalam 3 menit, sandiwara ini. Masih harus kau mainkan dengan baik. Keluarga Lee kami, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota, hari ini bekerja sama erat dengan keluarga Bai. Nilai pasar di masa depan tidak terkira. Nona Bai, pernikahan Anda dengan Direktur Lee. Apakah ini penyelamatan bisnis untuk grup Lee? Akankah keluarga Bai ikut campur aset keluarga Lee? Tentu bukan murni bisnis. Aku dan Ahang selalu dekat. Keluarga kami juga tidak akan ikut campur dengan Lee Group.
Hanya bisnis keluarga yang besar, sulit mengelola orang. Jadi aku akan bergabung dengan Lee Group sebagai wakil direktur. Untuk mengelola perusahaan tunanganku dengan baik. Langkah Nona Bai begitu besar hati. Tapi tokoh utama skandal ini sepertinya tidak hadir. Ya, mana si asisten yang ada di foto ranjang itu? Jangan-jangan kabur? Suwon, setelah hari ini, aku akan membuatmu tak bisa bangkit lagi. Tentu tidak. Hang, kamu sibuk banget, kok ada waktu datang ke sini? Ada pertunjukan seru, mana mungkin aku nggak datang. Kalian semua datang hari ini pasti karena kabar yang beredar belakangan ini. Skandal asisten khusus, kan? Soal ini, asisten khususku ada yang mau disampaikan ke kalian semua. Kamu bilang, kita bakal bersama selamanya nggak? Bodoh, pasti selamanya dong. Apapun yang terjadi, kita bakal tetap bersama. Aku Li Hangzi bersumpah di depan langit dan bumi. Di depan bunga dan pelangi. Seumur hidup cuma bakal mencintai Suan satu orang. Apapun yang terjadi, pasti bakal aku lindungi dia. Kalau enggak, biar aku disambar petir. Asisten Su. Bukannya kamu bilang foto ini jadi beban di hati? Pengen jujur ke semua orang? Kita kesini untuk... Maaf ya, asisten khususku belum pernah lihat situasi kayak gini. Mungkin dia nggak bisa jelasin dengan baik. Biar aku kasih tahu dia dulu. Asisten Su, kalau kamu nggak mau ikut aku, ya udah, kita tenggelam bareng aja. Tenggelam bareng aja. Cepetan bilang kamu cinta aku, nanti aku bantu. Hangzi, harus segini yang nyiksain aku? Luka di hatimu, balas satu-satu ke aku. Makasih Bully sudah ngerti. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Soal pihak yang bertanggung jawab atas skandal ini, Memang bukan Nona Su yang salah. Ada orang yang pakai kepala Nona Su. Dipe jadi wajah di foto skandal. Mau nimpain kesalahan ke grup Lee. Ternyata cuma fitnah. Iya, keluarga Lukan yang terbaik di dunia desain, mereka yang verifikasi. Pasti nggak ada masalah. Ada yang Master Lu yang jadi saksi, dibantu keluarga Bai. Percaya media bisa kasih keadilan buat grup Lee. Kayaknya yang Master Lu santai banget ya. Masih sempat ikut campur urusan keluarga Lee. Enggak juga, aku kesini hari ini. Pengen ngajak Nona Su jadi kepala desainer di keluarga Lu. Bakat Nona Su luar biasa. Jadi asisten di kantor direktur sayang banget. Gimana? Aku harap Nona Su kasih kesempatan, biar aku bisa ngejar kamu. Aku harap Nona Su kasih kesempatan, biar aku bisa ngejar kamu. makasih yang Master Lu udah bantu aku. Soal kerjaan, aku nggak bisa putusin sendiri. Tentang perasaan, Topik hari ini adalah mengklarifikasi kebenaran. Untuk urusan pribadi, kita bicara nanti saja. Selanjutnya, panggung ini diserahkan kepada Direktur Lee dan Nona Bai. Dengan cara apapun, berapapun biayanya. Aku ingin tahu kebenaran di balik foto-foto ini. Tapi grup masih memiliki beberapa kontrak bernilai ratusan juta. Tidak bisa ditunda. Sebelum urusan ini selesai, yang lain jangan dibahas. Bawahan mengerti. Wan. Selain aku, tidak ada yang boleh menyakitimu. Lucu, aku juga menemukan fotonya. Tapi aku masih terlambat selangkah. Tuan Lu, aku berhutang budi lagi padamu. Nona Su, bagaimana kalau pertimbangkan saran keduaku? Besok aku jemput pulang kerja, harap ada jawaban. Besok tidak perlu.
Katanya Tuan Lu datang, ada di lantai bawah. Ya ampun, ini kan pemeran utama gosip. Kemarin umumkan ke dunia, hari ini langsung terang-terangan mengejar. Menyiksa anjing saja tidak sekejam ini. Nona Su, aku sudah sampai, turunlah setelah selesai kerja. Entah apa sih trik yang digunakan seseorang. Bertemu pria baik seperti ini, jangan bicara begitu. Dia sudah menyelamatkan reputasi perusahaan. Direktur Lee bilang, tumpukan kontrak ini harus selesai besok pagi. Ini bukan bagian pekerjaanku. Jangan pura-pura di sini, kalau berani cari sendiri direktur. Tuan Lu maaf, malam ini harus lembur, pulanglah dulu. Nona Su Tidak, APA. Aku baik-baik saja. Nona Su menghindariku sampai tidak makan. Tuan Lu tunggu sebentar, aku ajak makan enak. Coba cicipi. Wah, enak banget. Tak disangka, Tuan Lu yang terhormat bisa begitu merakyat. Bagaimana, ingin mengenalku lebih dalam? Eyo, Bu pemilik, aku tidak pesan ini. pacar kamu yang pesan, punya pacar baik seperti ini. Sungguh beruntung. Seharusnya dikatakan, jika gadis ini adalah pacarku, itu adalah keberuntunganku. Silakan makan perlahan. Tuan Lu, bagimu mungkin semangkuk bubur hangat. Atau makanan pinggir jalan adalah hal baru. Tapi kebaruan ini akan cepat berlalu. Kalau aku bilang, Ini bukan sekedar rasa baru. Ini takdirkah? Hangzi, kita harus melangkah maju. Jika usulan kedua masih berlaku, aku mau mencoba. sungguh bersulang. Kebetulan sekali, aku cuma antar dokumen, ketemu lagi. Asisten khususmu sedang naik daun nih. Wakil presiden baru kayak aku mungkin nggak sanggup bayar. Cuma asisten, pakai aja semaumu. Beneran? Apa nggak apa-apa gini? Asisten Su kalau pegang banyak jabatan. Bisa kecapean. Grup Lee tidak mempekerjakan pengangguran. Kapan kamu mulai kerja? Hang, kamu mau aku mulai kapan? Besok. Suan, tertawa saja sekarang. Hari-hari indahmu sebentar lagi berakhir. Semuanya. Saya akan menjabat sebagai wakil presiden grup Lee. Mari kita bersatu untuk memajukan grup. Yang berprestasi, bonusnya 10 kali lipat. Memang keluarga baik, langsung royal. Pasti dong, dia bangsawan Tulen. Ada hadiah, ada hukuman. Untuk yang menyeret perusahaan ke bawah, jangan salahkan perusahaan kalau tega. Bagaimana menurutmu, Asisten Su? Aku mau semua data penjualan kuartal ini rapat dalam 10 menit. Kontrak tahunan dengan New Industry Electronics, kok hilang? APA? Kontrak 100 juta hilang karena kamu? Gimana nih? Kontrak yang susah payah ku dapatkan. Dihancurkan orang, kontrak yang susah payah ku dapatkan. Dihancurkan orang. Karena aku baru, gampang ditipu ya? Semua kontrak dihancurkan, bohong siapa? Mungkin kedengarannya konyol. Tapi aku berkata jujur. Alasan seperti ini, kamu percaya? Kalau kamu? Kontrak 100 juta hilang, semua orang, bonus dibetakan. Cuti tahunan dibatalkan, kerja sepanjang tahun. Aku punya anak untuk dibesarkan, bonus hilang begitu saja. Suan, ngomong dong.
Biasa pakai siasat merayu, sekarang malah menyeret kita semua. Aku benar-benar menandatanganinya. Oh iya, ada backup di kantor direktur. Tunggu sebentar. Pak Lee, apakah Anda punya cadangan data di sini? Bisa tolong berikan? Asisten Su, kamu buru-buru mencariku. Hanya untuk urusan ini ya? Pak Lee, aku tahu ada masalah pribadi antara kita, tapi... Asisten Su. Sekarang jam kerja, tolong keluar. Tapi sekarang jam 5 sore. Aku mohon beri aku kesempatan. Sepertinya asisten Su ingin mencari cara lain. Untuk mencapai target. Sayang, mulai sekarang waktu ini. Tidak akan jadi milikmu lagi. Kalau kamu bantu aku. Keluar. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Wan. Aku takut aku akan luluh. Satu orang berbuat salah, semua yang kena ketanya. Kamu masih berani kembali? Aku minta. Tidak mau satu tim dengan orang seperti ini, hitung aku juga. Sebenarnya masalah ini masih ada solusinya. Tergantung pada kemauan asisten Su. Solusi apa? Direktur Wang dari Dewan Direksi Sinyal Electronics. Baru-baru ini ingin bekerja sama dengan grup Z. Bagaimana kalau asisten Su mewakili aku? Untuk memohon padanya, mungkin masih ada harapan. Meskipun ini tidak pantas. Direktur Wang mungkin akan marah padaku, tapi demi grup Lee. Hinaan ini akan kuterima. Nona Bai benar-benar baik hati. Suwon, apalagi yang kamu ragukan? Baik, aku akan pergi. Tapi urusan harus jelas, yang jadi tanggung jawabku tidak akan kuhindari. Semoga suatu hari Nona Bai juga bisa seperti ini. Kudengar Direktur Wang itu terkenal sebagai playboy di industri ini, mainnya sangat gila. Tahun lalu hampir membuat orang cacat. Suan, ini hadiah pertamaku untukmu. Semoga kamu menikmatinya. Apa? Kamu bilang dia dengan sukarela mendatangi si tua bangka itu? Ya, Halo? Wan, aku jemput kamu. Kamu di mana? Yang Master Lu, aku mungkin lembur sampai larut malam hari ini. Bisa lain kali saja. Ayo minum sedikit. Nona Su. Perusahaan kami punya prosedur. Aku tidak bisa sembarangan. Direktur Wang, pasti Anda punya cara. Kali ini aku berani datang menemui Anda. Biar aku menghukum diri dulu dengan 3 gelas. Kamu lihat. Ini cuma kontrak jelek. Apa sih? Kasihan ya, gadis kecil. Hukumannya serahkan padaku saja. Minumanmu ada masalah. Aneh, aku sudah berhati-hati. Gadis kecil, kamu baca novel terlalu banyak. Minuman seindah ini. Aku tak tega kasih obat. Ini baru rasa khusus untukmu.
Kuat. Hancur. Suka? Berapa lama lagi? Depan macet, Pak Lee. Tak ada jalan lain? Benar-benar tak ada cara. Tidak, tidak sempat. Lari, gadis kecil. Gerak baru seru, geraklah. Orang ini ditabrak, lukanya parah, harus segera ke rumah sakit. Pak Lee, Anda baik-baik saja? Pak Lee. Geraklah. Wan, tunggu aku. Hangzi, tolong aku. Siapa? Saat ini ganggu urusanku. Pergi. Pak Lee. Jangan marah dong. Ada apa? Seorang sekretaris saja tak tega? Siapa yang bisa bantu? Aduh tolong aku, ada orang? Pak Lee. Kasih tahu rumah sakit, hancurkan pinggangnya. Siap, berani kamu? Aku kan direktur perusahaan. Aku tak percaya kamu bisa berkuasa malak. Salahkan saja. Kamu ganggu orang yang tak bisa diganggu. Kalau banyak bicara lagi, nyawamu hilang. Wan. Hangzi, kamu ya? Andai itu kamu. Hangzi, ibu sesak napas, kamu di mana? Sebenarnya, dulu aku. Hangzi, ibu hampir tidak bisa. Wan, tunggu aku. Wan. Kamu sadar? Kamu. Ternyata kamu yang menyelamatkanku. Kalau ibu suka, aku akan datang menemani ibu setiap hari, oke? Ibu, kenapa? Awalnya aku sakit jantung, kalau bukan karena Nona Bai datang menjengukku. Aku mati di rumah pun tidak ada yang tahu. Dengan wakil presiden yang penuh semangat menemani ibu. Tidak perlu aku lagi, kan? Berhenti. Jangan pikir kejadian hari ini adalah kebetulan. Kalau bukan karena Nona Bai memberitahuku, aku masih dibohongi. Sekretaris perempuanmu itu sudah lama berhubungan dengan Pak Wang. Ada orang yang ingin mencari sugar daddy dan menjadikanmu batu loncatan. Ibu Wan dan Direktur Wang. Aku sudah susah payah mencarikan jodoh untuknya, tapi dia selalu mengeluh ini itu. Pergi. Kamu malu, ya? Kamu bilang Pak Wang itu, meski umurnya sudah tua, tapi kaya, kan? Bukankah kamu suka uang? Waktu kuliah, bukankah demi uang kamu putus dengan pacarmu? Suan, aku tidak akan lagi lemah hati. Jadi kamu merencanakan semua ini agar aku kasihan padamu. Sayang, kamu masih bisa kembali dengan selamat. Jangan bilang begitu, sebenarnya bonus ini seharusnya untukmu. Sayangnya, harus diberikan ke orang lain lagi. Tenang, aku tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, aku memang salah menuduhmu. Ternyata kontrak ini benar-benar dirusak orang. Apakah kamu? Aku ini orangnya selalu adil. Kamu tahu kan kepala satpam? Pacarku bilang, melihat ada orang di meja kerjamu. TAPI. Video itu sudah dihancurkan keesokan harinya. Ah, sudahlah, jangan tanya lagi. Siapa orangnya? Ini hal yang sensitif. Tapi kalau aku bilang, kamu harus bagi bonusnya denganku. Katakanlah. Sopir Pak Lee, katanya Pak Lee ini teman bisnis Direktur Wang. Siapa dalangnya? Tidak perlu aku sebutkan, kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Nona Su.
Maaf, Nona Su. Mereka berani memotret ibuku diam-diam, Hangzi. Apakah benar kamu yang menyuruh? Pak Li, kontrak 1 miliar dari Signe Electronics sudah ditandatangani. Dan juga, aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Asisten Su datang untuk memberitahuku. Setelah memanfaatkan grup Li sebagai batu loncatan, sekarang ada sugar daddy yang lebih besar untuk diandalkan, ya? Apa maksudmu? Sekretarismu itu sudah lama berhubungan dengan si tua Wang. Seseorang menjadikanmu batu loncatan untuk mendapatkan sugar daddy. Maksudku, kamu seharusnya lebih paham daripada aku. Apa bagusnya si tua bangka itu? Benar, Direktur Li. Bukankah kamu akrab dengan Direktur Wang? Kamu yang paling tahu, kan? Ya Mas Edu, kamu tidak boleh masuk. Direktur sedang ada urusan penting. Urusan penting apa lagi? Setiap jam 5 sore. Wan harus ke kantor direktur. Wan, kalau ada yang mengancammu, jangan takut, aku di sini. Wan, kamu bagaimana? Pulang kerja tidak angkat telepon. Aku sangat khawatir. Young Master Lu, kenapa kamu di sini jam segini? Aku jemput Wan. Apa kamu melihatnya? Dia ada di... Sudahlah, Yang Master Lu, lebih baik tidak usah naik. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui. Nona Bai, kalau ada yang ingin dikatakan, lebih baik langsung saja. Baik, Young Master Lu. Kamu juga orang yang belak-belakan. Kamu tahu, aku dan Ahang belum menikah. Karena satu orang, Maksudmu? yaitu pacarmu yang paling baik hati di matamu itu. Tahukah kamu, kantor Direktur Li jam 5 sore. Hanya dia yang boleh masuk. Wan. Kamu mengundurkan diri dan meninggalkanku karena dia, ya? Aku mengundurkan diri bukan karena orang lain. Wan, apapun yang terjadi, asal kamu katakan. Aku akan percaya padamu. Suruh dia pergi. Tidak boleh. Kalau dia tidak pergi, kalian berdua, bahkan sampai ke ujung dunia. Aku tidak akan membiarkan kalian, Suan. Kamu tahu kemampuanku. Wan, aku tahu kamu ada di dalam. Wan, tidak mungkin. Kamu pasti ada alasan. Katakan kamu tidak mencintainya. Yang Master Lu, kamu baik, tapi maafkan aku. Apa? Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih kamu telah menyelamatkanku. Tetapi kita tidak cocok. Wan. Aku akan tanya terakhir kali. Apa yang kamu katakan tulus? Ya. Di hatiku, tidak ada tempat untuk orang lain. Dulu saat kamu meninggalkanku, apakah kamu juga menangis seperti ini? Kamu sama sekali tidak tahu. Ya, aku memang tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu, pengorbananku hanya dibalas dengan pengkhianatan. Wan, apakah karena aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun? Sehingga kamu berani bersikap seenaknya? Berani meninggalkanku begitu saja? Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Hangzi, kumohon. Jangan pergi. Wan, kamu. Bagaimana bisa ini pertama kalinya? Bukankah dulu kamu sudah? Kumohon, lepaskan aku. Sudah kukatakan padamu. Nyawa dan masa depan si tampan itu ada di tanganmu.
Kamu sudah berjanji padaku, kamu tidak boleh menyentuhnya. Daripada khawatir tentang si anak orang kaya itu, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Bisakah kamu bertahan malam ini? Jangan pura-pura mati. Kubunuh kamu. Jangan-jangan sampai tewas ya? Sialan. Hangzi, aku kehilangan diriku. Mulai sekarang, tidak mungkin lagi antara kita. Ternyata dulu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Wan, kalau kamu tidak menjual dirimu demi uang, kenapa kamu setuju pergi ke hotel dengannya? Dan kenapa? Kamu membohongiku selama bertahun-tahun? Waner, mereka datang lagi. Katanya mau menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Apa? Harus aku yang turun tangan langsung baru kamu bisa menurut? Kamu? Pak Li, aku ada urusan mendesak. Tolong izinkan aku keluar sebentar. Wan, apa sebenarnya yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Tidak, Hangzi. Beri aku sedikit ruang. Wan, aku sangat ingin tahu segalanya tentangmu. Aduh, sakit tidak? Ibu, kamu tidak apa-apa? Lihat tuh yang dipukulin. Aduh, adikmu. Cuma mau minjam uang buat nikah. Tapi ternyata para penagih utang itu langsung menyerangku begitu masuk. Ibu, bagaimana kalian bisa seenaknya mengobrak-abrik barang-barangku? Jangan pikir aku tidak tahu. Ketua mereka bilang, karena hutang budi padanya selama ini, kalian jadi semena-mena pada kami. Betul. Kau menyalahkanku? Kalau dulu kau tidak menumpuk utang sebanyak ini, aku takkan berurusan dengannya, apalagi sampai menjauhkan orang yang paling kusayangi. Kau malah menyalahkanku? Aku melakukan ini semua untuk keluarga. Tak bisakah kau berkorban sedikit? Baik, aku yang akan menyelesaikan ini. Tapi mulai hari ini, kita putus hubungan. Kakak, kau berani memutus ikatan keluarga? Memalukan. Kau akan jadi bahan tertawaan. Benar. Sudah kibesarkan berhantahan. Kau tak tahu balas budi? Ibu, adik, aku hanya akan mengatakannya sekali. Jika aku berani menghadapi orang paling jahat sekalipun, maka aku takkan takut pada apapun dan siapapun lagi. Hei, kau. Keluar. Pergi dari sini. Baik. Asal kau usir si tukang utang itu. Kita selesai. Pergi. Dasar kurang ajar. Sudah besar jadi lancang. Wan, kau, apa yang sebenarnya terjadi? Kita resmi bersama. Mulai hari ini, akan kurekam setiap momen manis kita. Hari ini adalah hari aku terjatuh ke neraka. Hari ini adalah hari aku terjatuh ke neraka. Kalau kau berlaku baik hari ini, utangmu kuhapuskan. Bahkan kuberi kau uang. Kumohon beri aku waktu beberapa hari. Aku pasti akan melunasi. Kenapa? Ragu-ragu? Pacar tampanmu sedang mengintip dari belakang, loh. Konon keluarganya sudah menyiapkan segalanya untuknya studi di luar negeri. Bangsawan kaya, masa depan cerah, sungguh menggiurkan. Jangan. Serang aku saja. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu, tunjukkan aksimu nanti. Hari ini adalah hari aku terjatuh ke neraka. Keluargaku terlilit utang besar. Si penagih utang mengancam jika aku tidak menuruti, dia akan menyakiti orang yang paling kusayangi. Aku tidak tega melihatnya terluka. Hangzi, maafkan aku. Aku mencintaimu.
Sepertinya asisten Su sangat menyukai ini. Asisten Su, hanya dengan cara ini aku bisa memberikan yang terbaik. Untuk tunanganku. Direktur Lee, sudah cukup kamu berbuat onar? Tentu saja. Belum cukup. Sudah cukup? Cukup untuk membelimu malam ini? Kalau begitu, mari kita tenggelam bersama. Aku tidak tega melihatnya terluka. Hang Zi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Wan Wan, maafkan aku, ini salahku. Semua ini kesalahanku. Wan Wan, berikan aku kesempatan. Biarkan aku menebus dosaku padamu. Hang Zi, maafkan aku. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Wan Wan. Aku ada yang ingin kukatakan. Direktur Lee, apapun itu bicarakan di kantor saja. Tidak, harus sekarang. Direktur Lee, tunggu sebentar. Karena saat ini, aku dan Wan Wan punya urusan penting. Wan Wan, maukah kau menikah denganku? Aku tahu ini agak tiba-tiba, tapi sejak pertama kali melihatmu, aku sudah memutuskan bahwa kaulah orangnya. Kamu serius? Aku tidak pernah seserius ini sebelumnya. Jadi, maukah kau menikah denganku? Astaga, ini lamaran? Sejujurnya mereka cukup cocok. Aku mau. Wan Wan. Kamu bercanda. Benar kan? Maaf Direktur Lee. Kurasa tunanganku punya hak untuk memilih. Wan Wan, jangan terima dia. Aku salah, aku benar-benar salah. Gadis air mataku. Mulai sekarang, Kamu tidak perlu menangis lagi. Hang Zi, kamu tidak akan lagi terkena imbas dariku. Mulai sekarang, kita berpisah dengan damai. Jalan masing-masing. Sipat sekali, 3 hari lagi akan diadakan pesta pertunangan. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin kita berempat bisa menikah di hari yang sama. Keluar. APA? Silakan keluar, Nona Bai. Selama ini hubungan kita hanya untuk memenuhi keinginan orang tua kita. Berpura-pura saja, kamu pasti mengerti, kan? Kamu. Sekarang kamu mau memutuskan hubungan denganku demi dia? Kamu salah, bukan hanya sekarang, tapi dari dulu sampai sekarang. Dan selamanya, dia yang nomor 1 di hatiku. Sekarang, silakan keluar. Kamu. Aku ingin kamu yang turun tangan langsung. Buat jamati tanpa kuburan di pesta pertunangan 3 hari lagi. sesuai dengan keinginanku. Siwan. Dendam lama dan baru. Kita hitung bersama. Direktur Lee, Wan Wan, jangan menikah dengannya, aku mohon. Direktur Lee, kamu mengatakan hal seperti ini kepada tunangan orang. Menurutmu pantaskah? Wan Wan, aku tahu kamu sudah menderita, aku benar-benar menyesal. Aku hanya minta kesempatan untuk menebus dosaku dengan nyawaku. Jika Direktur Lee ada waktu, silakan datang. Tunanganku sedang menungguku, aku pergi dulu.
Kamu ingin aku datang? Kalau begitu aku akan datang. Ini hutangku padamu. Hangzi, dulu kamu yang bertunangan dengan orang lain, dan hari ini giliranku untuk bertunangan. Setelah hari ini, kita tidak akan memiliki hubungan lagi. Wan Wan, sedang memikirkan apa? Tidak ada. Eo. Ini temanku, dan ini rekan kerjaku. Ini tunanganku tercinta, Suan. Nona Su, kamu tidak tahu, Tuan Lu ini terkenal tidak dekat dengan wanita. Ya, waktu kuliah dulu. Banyak cewek yang sakit hati karena ini. Kalian berdua kok bisa jadi satu sih? Kami. Waduh gimana sih, baru datang langsung buka aib gue. Pertemuan kami berdua adalah rahasia. Asisten Su lagi nunggu siapa? Jangan-jangan kamu pikir dia yang terluka begitu dalam masih akan datang? Dia datang atau tidak itu urusan kami, bukan urusanmu. Kamu. Siapa yang bisa bikin dia teriak paling keras hari ini, pulang bakal dapat hadiah besar. Waktu kuliah, kamu suruh pacarmu serahkan diri ke cowok lain. Sekarang kamu suruh dia nikah sama cowok lain lagi. Wah, kamu memang sangat dermawan. Iya juga, kalau aku juga bakal gitu. Dulu kalian menyakitinya, hari ini jangan harap bisa kabur. Goblok, cuma kamu berani lawan aku? Kamu tahu nggak waktu itu? Aku mempermainkannya dengan kejam. Kamu salah. Dia tidak pernah mengkhianatiku. Mulai sekarang, kalian tidak bisa lagi memfitnahnya. Hajar sampai mati. Sayam dong. Jangan cuma nonton, serbu barengan. Sayam dong. Orang yang dicintanya akan bahagia, tapi kamu Akan masak neraka. Wan, kamu harus bahagia ya. Bahagialah selamanya untukku. Wan, kamu. Yang Master Lu, kamu baik tapi maaf. Jangan. Wan, kamu datang. Hangzi. Cepat pergi dari sini. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa kamu bodoh sekali? Ngapain ikut campur? Padahal masa depanmu cerah. Wan, tahukah kamu, dunia tanpamu. Surga pun terasa seperti neraka. Dunia yang ada kamu. Neraka pun terasa seperti surga. Kita tidak akan terpisah lagi, ya? Wan, kamu tetap tidak bisa melupakannya. Masih belum bantu? Sial banget deh. Mau mati silakan sendiri, aku nggak mau ikutan. Kalian tunggu saja sampai membusuk di penjara.
Lu Xiao, maafkan kami. Aku tahu. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Semoga kau juga menemukan orang yang saling mencintai. Hangzi, aku antar kamu ke rumah sakit. Tunggu, ada satu hal yang harus dilakukan dulu. Ibu. Kalau bukan Suan, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Ibu, kamu dan adik harus tumbuh dewasa. Mulai sekarang, kita putus hubungan, tidak saling berhutang lagi. Sekarang bisa pergi ke rumah sakit kan? Terima kasih.